Kita saat ini masih memberikan semacam sosialisasi dan penawaran kepada masyarakat. Kita tidak menentukan masyarakat itu harus mengikuti kegiatan pelatihan apa, tetapi kita pasrahkan ke masyarakat. Mereka pengennya apa? Pengen pelatihan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini saya bersama dengan Pak Suprianto nih, yang sudah 27 tahun berada di Kabupaten Pamekasan dan bertugas di Kabupaten Pamekasan. Sebelum ngobrol-ngobrol soal OPD yang dipimpinnya ini, gimana nih selama 27 tahun di Pamekasan yang dirasakan sejauh ini? Baik, terima kasih. Jadi saya itu dulu asli Ngawi, perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Tahun 95 di bulan Agustus akhir saya ditempatkan di Pamekasan karena saya lulusan STPDN yang harus siap ditempatkan di mana saja. Saya ditempatkan di Pamekasan. Kebetulan waktu itu ditempatkan di bagian kepegawaian beberapa bulan, terus kemudian ditempatkan di Kelurahan Kolpajung sebagai sekretaris Kelurahan Kolpajung. Jadi saya meniti karir benar-benar dari bawah, bukan pas terus ujuk-ujuk katanya orang Jawa jadi pejabat, bukan. Jadi memang saya meniti karir betul-betul dari bawah, kemudian menjadi lurah, menjadi sekca, menjadi camat, menjadi kabak, dan kemudian menjadi sekretaris dinas. Terus saat ini menjabat sebagai kepala dinas. Senang sekali rasanya ya bisa berdinas di Pamekasan. Dulu pada saat sebelum dinas di Pamekasan, orang itu sering cerita kalau Madura itu kan serem begitu kayaknya. Kayak serem gitu. Tapi ternyata setelah berdinas di Pamekasan enggak juga sebenarnya, ya sama saja, mungkin termasuk alamnya dan sebagainya. Memang sih ada beberapa di Madura ini yang alamnya gersang, tapi banyak juga yang subur nyatanya. Saya juga pernah dulu berdinas di Batu Marmar yang paling jauh mungkin ya, kalau di Pamekasan itu terjauhkan mana pasien dengan Batu Marmar, tapi ternyata di sana enak juga ternyata. Banyak kenalan-kenalan di sana, tokoh-tokoh di sana luar biasa hebat-hebat gitu. Selama 27 tahun ada di Pamekasan ini, yang paling terkesan tentang Pamekasan ini apa? Jadi yang paling terkesan saya dengan orang Pamekasan Madura khususnya itu kekeluargaannya ya. Luar biasa memang kekeluargaannya. Itu terbukti misalkan ada acara apa begitu, mereka keluarga itu begitu katanya orang Jawa itu guyup rukunnya, kekeluargaan gotong royongnya itu luar biasa. Terus kemudian kalau kita itu baik dengan orang Madura ya, itu betul-betul kita tuh rasanya kayak saudara sudah. Padahal sebenarnya kan ya saudaranya saudara ketemu gede, bukan saudara dari kecil. Tapi karena kita sudah akrab, sering bergaul gitu, enak banget. Saya dulu waktu jadi camat Batu Marmar, Gantenan, sering kalau ini menginap, bukan nginep di kantor, tapi nginep di rumahnya Pak Kepala Desa, terus kemudian ngobrol-ngobrol sama tokoh di situ. Asik memang. Asik. Iya. Selama 27 tahun tentu kan banyak tahu tentang Kabupaten Pamekasan lah, sedikit banyak sudah memahami tentang bagaimana dunia di Pamekasan, dan sekarang memimpin menjadi Kepala Dinas DPMTSP dan Naker Kabupaten Pamekasan. Nah, lama ada di Pamekasan dengan menjabat atau memimpin di OPD ini, membantu nggak? Apanya itu? Untuk menjalankan tugas sebagai kepala dinas di OPD ini. Ya, karena saya sudah ya bukan kemudian berarti menyombongkan diri ya, tapi menurut saya karena saya berangkat dari bawah, karena saya selalu berhubungan dengan masyarakat, melayani masyarakat di kelurahan, di kecamatan itu kan memang tugasnya melayani masyarakat.
sehingga kita pahamlah karakter masyarakat Pamekasan dengan etos kerjanya yang luar biasa. Saya salut kepada orang Madura, khususnya Pamekasan, ketika dia misalkan mengerjakan sesuatu, ketika dia misalkan diberikan tanggung jawab, ketika dia merantau, dia tidak akan pulang sebelum sukses biasanya. Jadi mereka pulang dengan membawa kesuksesan, walaupun banyak juga sih yang gagal, cuman etos kerjanya itu luar biasa. Itu yang mungkin bisa saya petik ya. Kadang kalau orang Jawa itu kan ada alon-alon asal kelakon, pelan-pelan yang penting nanti kesampaian. Tapi ya itu kadang tidak selalu benar gitu ya. Tapi dengan di sini lama 27 tahun, etos kerjanya orang Madura ini Pamekasan kan luar biasa. Jadi saya senang, saya mengikuti itu. Alhamdulillah ya, kita juga harus menyesuaikan dengan berarti kolaborasi dengan SDM yang ada di Madura berjalan dengan baik, dan etos kerja tersebut itu membantu juga untuk menjalankan tugas ini. Alhamdulillah. Jadi pada awalnya dulu, ini pengalaman saya dulu waktu pertama dinas di kelurahan gitu. Saya ini orang Jawa tapi didinaskan di kelurahan. Terus gimana caranya ngadepi orang Madura, orang Pamekasan? Bahasanya juga agak sulit kan waktu itu. Tapi tapi alhamdulillah ternyata bisa juga. Ada awalnya sih saya ditawari jadi sekretaris kelurahan. Apa bisa saya? Bisa, harus bisa katanya ya. Ya dicoba saja. Pada akhirnya ternyata dengan penuh perjuangan, terus kemudian kita harus cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat, akhirnya bisa. Saya jadi lurah itu cukup lama. Saya jadi lurah itu sekitar 8,5 tahun. Kemudian jadi camat 8 tahun lebih lah, jadi camat juga. Artinya membaur dengan masyarakat saya lama sekali. Iya. Sampai pada akhirnya menjadi Kabag Humas Protokol. Iya. Salah satu program prioritas dari Pak Bupati Pamekasan adalah mengorbitkan 10.000 wirausaha baru. Dan itu salah satunya juga di bidangnya di DPNSP dan Naker. Nah, sejauh ini sudah berapa nih WUB yang diorbitkan? Jadi saya salut kepada Pak Bupati kita ya, Bapak Haji Badrul Tamam. Beliau mempunyai 5 program prioritas. Yang pertama di bidang peningkatan infrastruktur, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi, dan di bidang reformasi birokrasi. Kebetulan di sini di DPMPTSP Naker ini menangani 2 sekaligus program prioritas. Yang pertama yaitu penumbuhan wirausaha baru di bidang ekonominya, kemudian di bidang reformasi birokrasi adalah di bidang pelayanan publik. Jadi melaksanakan kegiatan penumbuhan 10.000 wirausaha baru. Yang kedua, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, melaksanakan 2 program sekaligus tentunya juga tidak mudah dan tidak ringan ya. Jadi harus benar-benar mengkolaborasi 2 kegiatan ini agar satu sama lain bisa saling mendukung. Oleh karena itu, di kegiatan penumbuhan wirausaha baru, kita mencoba mengkolaborasikan antara WUB dengan perizinan. Oleh karena itu, kemarin semua orang yang kita latih sudah kita sertai dengan izin usahanya melalui perizinan by OSS. Jadi semua yang sudah dilatih itu semuanya mendapatkan nomor induk berusaha. Pegang NIB masing-masing. Iya. Nah, tinggal bagaimana mereka melanjutkan perizinan dasar itu. NIB itu kan perizinan dasar. Kalau misalkan ingin meningkatkan kelengkapan usahanya, nah misalkan kayak makanan, mereka harus disertai dengan PIRT, maka harus ke Dinas Kesehatan dan sebagainya. Program WUB ini dilaksanakan mulai tahun 2020, kemudian 2021, tahun ini tahun 2022, dan nanti insya Allah tetap akan berlanjut di tahun 2023. Sudah banyak yang sudah kita latih sampai dengan tahun ini. Alhamdulillah tahun ini tahun 2022 2000 lebih sudah kita lakukan pelatihan,
kemudian akan kita lakukan upaya tindak lanjut, memantau mereka, membimbing mereka agar mereka benar-benar menjadi wirausaha baru di Pamekasan. Jadi kalau di total jumlah peserta wirausaha baru ini sudah 7.000 lebih ya, karena kegiatan penumbuhan wirausaha baru ini sejatinya bukan hanya di DPMPTSP Danaker, tetapi juga di beberapa OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mereka melakukan juga kegiatan pelatihan, misalnya di perikanan sesuai dengan tupoksinya di sana, kemudian di bidang pertanian dan sebagainya itu. Nah, alhamdulillah program WUB ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan perekonomian di Pamekasan. Pak Bupati melihat, kita melihat bahwa Pamekasan khususnya dan pada umumnya Madura, apa yang masyarakat pakai mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, terus kemudian yang dikonsumsi itu kan masih banyak mendatangkan dari luar Pamekasan. Oleh karena itu Pak Bupati ingin masyarakat kita itu bisa mandiri. Bagaimana caranya, apa yang kita kenakan, topi, songkok, baju, celana, sarung, sepatu, sandal, dan juga makanan-makanan itu bisa nanti dicukupi oleh masyarakat Pamekasan sendiri. Sehingga apa? Sehingga uang Pamekasan ya muternya di Pamekasan. Bukan kemudian nanti karena di Pamekasan nggak ada, akhirnya mendatangkan produk dari luar atau beli ke Surabaya atau ke tempat lain, akhirnya produk-produk dari luar itulah yang mendapatkan keuntungan. Iya. Gitu kan. Yang tahun 2020 itu khusus DPMPTSP Danaker itu yang 2000 lebih itu. Tahun 2020. 2022 yang sekarang. Iya, tahun 2020 kemarin sekitar 1.600 sekian. Terus kemudian di tahun 2021 sekitar hampir 2.000. Terus kemudian di tahun ini 2.000 sekian. Nah, tahun depan ini yang ditargetkan berapa? Jadi, kalau dari DPMPTSP sendiri? Kalau di DPMPTSP ya kurang lebih 2.000-an lah ya. 2.000 sekian mungkin kalau bisa nanti. Karena kita juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena di tahun depan, tahun 2023 banyak yang harus dibiayai oleh Pemkab ya. Oleh karena itu juga kita harus berbagi dengan OPD lain, karena ya kalau dipikir semuanya penting, semua prioritas, tapi dengan keterbatasan anggaran kita harus bisa memanage bagaimana caranya anggaran yang terbatas itu bisa dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan prioritas Bapak Bupati Pamekasan. Salah satunya WUB. Salah satunya WUB. Ya. Dari target hampir 2.000 lebih untuk yang tahun depan itu rencananya yang paling banyak akan difokuskan ke pelatihan apa? Bidang apa? Jadi kalau berbicara tentang pelatihan, kita saat ini masih memberikan semacam sosialisasi dan penawaran kepada masyarakat. Kita tidak menentukan masyarakat itu harus mengikuti kegiatan pelatihan apa, tetapi kita pasrahkan ke masyarakat. Mereka pengennya apa? Pengen pelatihan apa? Kalau misalkan mereka ingin pelatihan menjahit misalkan, terus kemudian di menjahit itu menurut kita kurang prospek, maka kita berikan pemahaman. Coba mungkin ada kegiatan pelatihan yang lain yang mungkin lebih cocok dan mempunyai prospek yang bagus. Oleh karena itu kegiatan pelatihan ini sesungguhnya kita pasrahkan ke peserta, pengennya ikut pelatihan apa. Jangan sampai ikut kegiatan pelatihan karena terpaksa, yang pertama. Terus yang kedua karena ikut-ikutan temen, karena temennya ikut kegiatan pelatihan menjahit, aku ikut juga menjahit. Yang terjadi apa? Setelah dilatih bingung karena ikut-ikutan. Terus yang berikutnya, jangan sampai mengikuti kegiatan pelatihan karena ingin uang transport. Karena apa? Di kegiatan pelatihan ini kan walaupun sedikit ada uang transport. Ada juga kadang yang mengikuti kegiatan pelatihan tanya uang transportnya berapa Pak, setelah ini dapat apa Pak. Jadi
yang ditanyakan dapatnya dulu, tetapi bukan ilmunya. Kalau uang transport itu kan paling besarannya 200-300 ribu, paling kan sebentar habis juga. Tapi ilmu yang diperoleh sesungguhnya itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Iya, betul. Tapi kan tentunya ada penyaringan, ada proses penyaringan, bukan langsung kita tawarkan kayak gini, tapi kan ada penyaringan. Iya, disesuaikan. Misalkan ya, ada masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan songkok, misalkan ya. Orang membuat songkok ini kan bukan berarti mereka dari nol terus kemudian pengen membuat songkok, tetapi kan harus punya dasar-dasar menjahit dulu, karena songkok ini kan identik dengan menjahit. Ketika misalkan pengen ikut kegiatan pelatihan songkok tetapi belum bisa menjahit, nanti waktunya yang kurang lebih sekitar 15-20 hari kan percuma. Akhirnya bukan pelatihan songkok, tapi malah pelatihan bagaimana mengoperasikan mesin jahit. Jadi kalau mengikuti kegiatan pelatihan, disesuaikan dengan yang pertama bidangnya. Saya hobinya apa, saya minatnya apa gitu. Ketika itu sudah minat, sudah hobi, insya Allah kegiatan pelatihannya cepat ditangkap dan cepat bisa gitu. Iya. Sejauh ini kalau dari tahun 2020 hingga sekarang yang paling banyak peminatnya di apa? Macam-macam sebenarnya. Menjahit cukup banyak juga, kemudian bordir cukup banyak juga, apalagi ya, tata boga, jadi olahan-olahan makanan itu juga cukup banyak diminati oleh masyarakat. Hampir merata sih. Jadi kadang ada yang misalkan atensi dari teman-teman Dewan di tahun 2022 ini, kemarin ada beberapa atensi dari Dewan menyampaikan ke kami pentingnya misalkan pelatihan servis kulkas, misalkan di daerah utara banyak kulkas yang rusak tapi servisnya terbatas, gimana kalau misalkan ada pelatihan servis kulkas. Nah, yang penting juga masukan-masukan dari tokoh, masukan-masukan dari Dewan, yang kemudian itu bisa membantu kami untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh, berarti untuk yang servis kulkas segala macam itu belum sebelumnya berarti? Itu tahun ini sudah kemarin. Oh, tahun ini sudah. Itu gara-gara yang usulan kemarin. Iya. Oh, iya. Jadi nanti kemungkinan di tahun depan ketika misalkan ada atensi dari beliau-beliau dan itu memang betul-betul dibutuhkan masyarakat, punya prospek untuk menjadi wirausaha baru, nanti tetap akan kita laksanakan. Iya. Ketimbang misalnya mengikuti kegiatan pelatihan yang itu saja lah, misalkan yang itu sudah banyak juga yang gitu. Sudah banyak gitu kan. Jadi pasarnya makin dikit gitu. Iya, akhirnya kan persaingannya semakin ketat. Kayak misalkan pelatihan tata rias kemarin banyak diminati, ternyata banyak juga yang sukses ya. Jadi di desa-desa pasca pandemi kemarin itu kan kegiatan manten kan sudah mulai ada normal gitu. Laporan dari fasilitator, banyak orang-orang yang kita latih Pak sudah bisa merias manten, walaupun mereka mungkin masih bergabung ya, belum bisa berdiri sendiri, masih gabung dengan teman, bergabung dengan mungkin calon-calon yang ada di Pamekasan. Selain dari WUB, apa yang jadi konsentrasi utama nanti tahun depan? Tahun depan selain WUB, kita ingin yang pertama membuka peluang-peluang pekerjaan. Kita ada program namanya job canvassing. Job canvassing itu semacam kegiatan untuk mencari informasi ke perusahaan-perusahaan tentang lowongan pekerjaan. Kita tahu bahwa masyarakat Pamekasan tiap tahun sarjana-sarjana kita lulus, setelah lulus bingung juga mencari pekerjaan. Nah, mungkin ini juga salah satu solusi bagi teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan. Nanti kita akan informasikan jika ada peluang-peluang pekerjaan, baik itu di Pamekasan, di luar Pamekasan, atau bahkan di luar negeri. Saya ingin masyarakat Pamekasan
kan banyak itu yang bekerja ke luar negeri ya. Banyak. Tapi ternyata berangkatnya ada yang berangkat non prosedural atau kalau bahasa kasarnya itu ilegal gitu. Setelah mereka berangkat di sana tidak dibekali administrasi yang cukup, tidak dibekali dengan kompetensi, akhirnya di sana bermasalah, dikejar-kejar pada saat ada operasi, kemudian dideportasi dari negara luar. Akhirnya terjadi kan kasihan, keluarga yang ditinggalkan juga resah, tidak tenang. Oleh karena itu kami ingin nanti PMI, kalau sekarang kan PMI biasanya pekerja migran Indonesia, bukan TKI lagi, berangkatlah dengan prosedural sehingga bekerja di luar negeri nanti merasa nyaman. Ini salah satu program bagus dan beberapa daerah juga udah menerapkan kayak gini. Ya. Itu nanti sistemnya itu habis menyerap informasi bahwa akan ada lowongan pekerjaan dari itu baik corporate ataupun apa, itu nanti cara menginformasikan via apa? Apa memang ada wadah khusus, ada rumah informasi khusus yang akan dibuat oleh DPMBTSP ataupun apa? Jadi kita juga punya web ya, dpmbtsp.naker.go.id punya. Terus kemudian saat ini kan media-media kan melalui WA, melalui Instagram kan bisa. Dan tahun ini sudah banyak yang kita fasilitasi, walaupun tidak sampai ribuan, tetapi kita sudah beberapa kali memfasilitasi, kita umumkan ke masyarakat melalui web, melalui media yang ada. Terus kemudian proses perekrutannya juga ada di kantor DPMBTSP dan Naker, tesnya ada di sini. Berarti nanti informasi secara resmi akan ada di laman resmi, di website resmi dari DPMBTSP gitu. Yang terakhir kemarin yang perekrutan Pizza Hut. Nah, perekrutan Pizza Hut itu, Pizza Hut Pamekasan kan baru di launching 2 hari yang lalu. Rekrutmen ininya pekerjanya ada di kami, ditempatkan di kantor kami, tapi yang menyeleksi mereka. Alhamdulillah ya, dari 48 pekerja di Pizza Hut itu 28 orang asli Pamekasan gitu. Yang melalui jalur DPMBTSP. Iya. Artinya 50% lebih pekerjanya dari Pamekasan. Karena kalau semua full, saya tanyakan kenapa nggak full orang Pamekasan? Belum bisa Pak, karena ini kan juga membutuhkan keterampilan khusus. Jadi harus berkolaborasi, bercampur dengan dari Surabaya, dari Jakarta, kemudian nanti di situ ada proses training, ada proses pembelajaran, sehingga nanti diharapkan beberapa bulan ke depan yang dari Surabaya, dari Jakarta sudah bisa ditarik dan full nanti dari masyarakat Pamekasan. Iya. Berarti itu salah satu konsentrasi utama pada tahun depan. Ya, salah satunya. Jadi, tahun depan ini kita juga membuka peluang investasi. Jadi saya ingin meyakinkan bagi calon investor di Pamekasan untuk bisa berinvestasi di Pamekasan. Yakinlah sudah kalau berinvestasi di Pamekasan pasti untung gitu. Terus kemudian saya juga mungkin di forum ini ya, mungkin saya bisa menyampaikan kepada masyarakat Pamekasan, bila mana nanti ada calon investor datang, tolong sambutlah dengan baik mereka, tamu-tamu kita yang akan menanamkan investasi di Pamekasan. Jangan baru mereka ada info mau investasi ke Pamekasan terus kemudian kasak kusuk mau di demo dan sebagainya, jangan. Jadi kita pahami dulu apakah mereka berinvestasi di sini investasi yang baik, investasi yang membawa nilai positif kepada masyarakat Pamekasan. Kecuali kalau misalkan investasinya tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat Pamekasan, ya silakan saja. Saya juga tidak setuju ketika misalkan ada investasi dari luar masuk ke Pamekasan terus kemudian membawa hal-hal yang negatif, yang tidak membawa hal yang tidak sesuai dengan norma-norma di sini. Oleh karena itu
Pamekasan terbuka, tapi terbukanya tentu untuk hal-hal yang baik. Karena nyentuh soal investasi, ya, berbicara soal iklim investasi, gimana nih melihat kemarin pasca KUHP dipdok pada 7 Desember, yang kemarin hari Selasa, baru 1 minggu nih, ada satu pasal di situ yang mengurusi soal kumpul kebo gitu. Nah, itu mempengaruhi nggak iklim investasi di Pamekasan? Kita belum ini ya, belum melihat itu. Saya rasa nggak begitu berhubungan ya investasi dengan hal-hal kayak gitu, enggak lah gitu. Investasinya kan saya ingin Pamekasan ini kan potensinya kayak garam misalkan ya, terus kemudian tembakau itu kan misalkan kayak tembakau di Pamekasan sudah banyak pabrik-pabrik rokok di Pamekasan, tapi masih banyak juga yang belum berizin. Berarti, nah karena perusahaan rokok di Pamekasan belum berizin, otomatis kan berapa investasi yang ada di situ kan belum ternilai, belum terlaporkan, karena namanya investasi ini kan harus ada LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Ketika mereka belum mengurus izin, maka kita tidak akan tahu sesungguhnya berapa investasi yang ada di Pamekasan. Oleh karena itu, ya mungkin pada forum ini juga bagi para pelaku-pelaku pegiat perusahaan rokok yang belum berizin, mari kami akan bantu proses perizinannya. Iya. Ya kan? Berarti itu nanti fokusnya juga lebih kepada potensi lokal ya, lebih kepada pertanian, tata niaga, segala macam. Iya, gitu. kemudian kayak garam juga kan potensinya kan luar biasa bagusnya di Pamekasan. Bisa saja nanti investor mendatangkan alat-alat yang canggih mungkin yang bisa mengolah garam rakyat menjadi garam siap saji, gitu kan. Terakhir sebelum ditutup, sejauh ini udah berapa investasi di Pamekasan? Kita yang tahun 2021 kemarin melampaui target ya, dari target nih investasinya, target dari provinsi sekitar 70 sekian M, itu laporan LKPM-nya 100 lebih. Artinya melebihi target dari target yang ditetapkan oleh provinsi untuk Pamekasan. Realisasi investasinya melebihi target. Untuk yang tahun depan berapa targetnya? Masih belum kita komunikasikan dengan provinsi. Nanti kita komunikasikan supaya kita juga bisa berancang-ancang. Kita harus mendatangi perusahaan-perusahaan untuk membuat laporan kegiatan penanaman modalnya. Kita ada namanya inovasi di perizinannya, ada Bidadari Pamekasan yang siap mendampingi dan membimbing para pelaku usaha untuk melakukan proses perizinan. Kemudian di LKPM-nya juga ada inovasi namanya Simple Peka. Jadi kita datang ke mereka-mereka, ke perusahaan-perusahaan, ke pelaku usaha untuk melakukan proses perizinan dan juga untuk melakukan proses laporan kegiatan penanaman modalnya. Oke, siap. Udah agak terasa sampai setengah jam ini ngobrol. Ya, kalau ngobrol enak. Lama gitu, tahu-tahu sudah berapa? Sudah hampir setengah jam. Iya. Apa yang mau disampaikan terakhir kepada masyarakat Pamekasan untuk mensukseskan program-program yang sudah dipersiapkan, terutama khusus tahun 2023 nanti? Apa yang? Baik. Jadi yang pertama untuk kegiatan wirausaha baru. Jadi kegiatan wirausaha baru ini adalah salah satu solusi bagi masyarakat Pamekasan untuk bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi mari kita pakai produk-produk Pamekasan. Produknya bagus. Terus kemudian yang belum mengikuti kegiatan WUB ini mungkin tahun depan bisa mendaftar, mulai sekarang bisa mendaftar ke kami atau ke fasilitator untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha baru. Strateginya sebenarnya sangat bagus ya, dilatih, kemudian difasilitasi modal usahanya, kemudian difasilitasi pemasarannya, kemudian di bidang perizinan. Bagi masyarakat, pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki izin, silakan mengurus izin. Izinnya tidak sulit, nanti akan kami bantu.
Kalau masuk kategori rendah itu sangat mudah sekali, paling hanya 10 sampai 15 menit selesai. Hubungi kami akan datang ke Anda. Iya, ini Sobat Grafis, perbincangan kali ini untuk bersiap untuk menatap 2023 dan juga agar juga WUB yang berkembang apa segala macam, karena kita tahu bahwa perekonomian yang tumbuh dari bawah ini juga akan membuat semuanya perekonomian akan lebih baik. Iya, betul. Nah, jadinya ayo bersama-sama untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.